diselenggarakan di Bandung dan Jakarta. Pemirsa, kami sudah tersambung kembali bersama Kompol Muhammad Alvan Armin selaku Kasat Reskrim Polresta Pati untuk membahas terkait kasus penganiayaan pemilik mobil rental hingga meninggal dunia di Pati. Selamat siang, Pak Alvan. Selamat siang, Mbak siapa, Mas Jamar. Ya, Pak Alvan, 2 provokator sudah ditangkap ya Pak. Kemudian apa fakta-fakta terbaru yang didapatkan oleh polisi dari pemeriksaan kedua provokator tersebut? Ya baik, jadi terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo pada hari Kamis 6 Juni kemarin, bahwa kami sudah menangkap 2 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan pasal 170 terkait dengan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia, di mana peran kedua orang ini yaitu melakukan pemukulan, menendang, dan menginjak korban. Menurut kronologis kedua tersangka ini, pada intinya mendengar adanya teriakan maling-maling dari para warga, kemudian kedua tersangka ini mengejar mobil Honda Mobilio yang mana menurut warga mereka ketahui adalah milik saudara AG, sehingga korban yang mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut dikejar, kemudian dihentikan, dan korban saudara BH yang mengendarai diseret keluar dan kemudian dipukuli. Baik, Pak Alvan, ini aksi main hakim sendiri ini apakah sudah diketahui ataupun sudah bisa dipublikasikan identitasnya? Apakah warga setempatkah atau justru mereka yang meminjam ataupun juga merental mobilkah, Pak Alvan? Untuk tersangka yang terkait dengan kekerasan secara bersama-sama adalah 2 orang, saudara EN 51 tahun, warga Desa Sumber Suko juga, Kecamatan Sukolilo, dan satu lagi saudara BC juga 37 tahun, juga merupakan warga Desa Sumber Suko. Baik, Pak Alvan, ini saat korban hendak mengambil mobilnya yang hilang kemudian ditemukan di kawasan Pati, apakah korban meminta pengawalan dari pihak kepolisian di sana? Untuk pengawalan dari pihak kepolisian atau melapor ke polsek setempat tidak ada, termasuk juga ke aparat desa setempat juga tidak ada. Jadi ketika korban menemukan mobil Honda Mobilio kebetulan terparkir di halaman depan yang tidak ada pagarnya, dengan kunci cadangan korban langsung mengambil mobil tersebut dan membawanya. Baik, Pak Alvan, diinformasikan bahwasannya ada 1 korban meninggal dunia dan ada korban lain yang luka berat. Bagaimanakah kondisi saat ini untuk korban yang luka berat, Pak Alvan? Baik, untuk korban yang luka berat saat ini dirawat di RSUD Suwondo Pati, di mana perkembangan 1 korban masih belum sadar dan 2 korban lainnya sudah mulai sadar. Baik, terima kasih Kompol Alvan, Kasat Reskrim Polresta Pati telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ribuan orang dari berbagai daerah melakukan aksi Long March bela Palestina di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam Long March ini, massa mendatangi sebuah mal di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung. Ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan aksi Long March bela Palestina di kawasan Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, massa berjalan menuju salah satu mal yang ada di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung. Mereka membawa bendera Palestina berukuran besar lengkap dengan aneka atribut bela Palestina. Rencananya aksi ini akan dilaksanakan di 2 titik, yaitu di kawasan Jalan Merdeka dan juga di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, pemirsa, aksi damai bela Palestina juga kembali digelar oleh warga Jabotabek pagi ini di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Ya, dalam aksinya mereka protes terhadap Amerika Serikat yang dianggap membantu serangan Israel ke Palestina. Ribuan orang dari sejumlah daerah di Jabodetabek pagi ini kembali melakukan aksi jalan kaki menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sambil membawa atribut berupa bendera Palestina dan poster, ribuan orang ini protes terhadap Amerika Serikat yang dianggap
membantu serangan Israel ke Palestina sehingga menyebabkan ribuan warga Palestina meninggal dunia dan kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gelar aksi damai bela Palestina di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Ervan David dan Faisal Rinaldi. Kita terlebih dahulu akan ke Bandung, Jawa Barat. Di sana sudah ada Ervan. Selamat siang Ervan, bagaimanakah suasana di sana dan berapa banyak warga Bandung yang turun ke jalan dan apa tuntutan mereka? Ya, Camar dan juga Syafa dapat diinformasikan untuk aksi bela Palestina ini sendiri sudah dilakukan oleh puluhan ribu massa umat muslim dan juga non-muslim dari pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan melakukan aksi long march sendiri dari Masjid Pusdai menuju kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di salah satu mal yang ada di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Dan di sana sendiri massa menuntut serta mengajak untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Dan setelah melakukan aksi di depan mal tersebut, massa aksi juga langsung pergi ke kawasan jalan yang ada di depan DPRD Kota Jawa Barat ini sendiri. Dan untuk mengetahui alasan warga Bandung untuk mengikuti aksi bela Palestina ini sendiri, kita sudah akan mewawancara salah seorang peserta aksi dan juga anggota DPR RI Komisi 7 yaitu Ibu Diah. Assalamualaikum Ibu Diah, selamat siang Bu Diah. Selamat siang ya. Nah, Bu Diah, ini kan Ibu Diah sebagai anggota DPR RI Komisi 7, ini alasan untuk mengikuti aksi bela Palestina ini sendiri apa berarti? Ya, sebetulnya kehadiran di sini lebih pada sebuah bentuk panggilan nurani ya, panggilan nurani. Kita melihat sejauh ini kebiadaban yang luar biasa di bumi Palestina. Anak-anak, perempuan dihancurkan, semua peraturan peperangan bahkan sudah dilanggar, semua seruan-seruan negara internasional tidak digubris oleh Israel. Harus bagaimana lagi kita menghentikan pembantaian genosid yang ada di Palestina. Jadi saya melihat aksi ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita, dan kita di sini bisa berdoa bersama dan mudah-mudahan bisa mengetuk pintu langit untuk menghadirkan pertolongan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Bu Diah, ini untuk dari DPR RI sendiri bentuk dukungannya sendiri seperti apa mungkin Bu Diah? Ya, kami sering menyuarakan di dalam rapat-rapat secara umum pada rapat paripurna, kami sampaikan kami dukung upaya-upaya Kementerian Luar Negeri kita melalui Bu Retno, ya Bu Menlu, yang terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan juga menyuarakan untuk menghentikan genosid Israel di Palestina. Jadi kita sangat mendukung secara politis di sana. Ya, terima kasih Bu Diah atas pendapatnya dan begitulah pendapat dari salah satu anggota DPR RI Komisi 7 yaitu Diah Nurwita. Dan hingga saat ini sendiri aksi bela Palestina ini sendiri akan berakhir hingga pukul 13. Demikian Camar dan juga Syafa. Baik, terima kasih rekan Ervan. Selanjutnya kita akan menuju ke Jakarta. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi di sana. Selamat siang Faisal. Bagaimanakah suasana di sana? Apakah masa aksi masih berkumpul? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk suasana atau situasi saat ini di depan gedung Kedubes Amerika Serikat memang masih ramai. Di mana aksi ini tadi kami mantau sejak pagi tadi sudah digelar sejak pukul 8 pagi tadi dan hingga saat ini masih berlangsung samar. Sejumlah perlengkapan atau atribut ini dibawa oleh masyarakat untuk menjalankan aksi pada hari ini. Di mana sini ada spanduk atau poster dengan kalimat kirim tentara dan bebaskan Palestina. Di mana masyarakat di sini juga menuntut pemerintah untuk mengirimkan pasukan bantuan ke Palestina. Saat ini memang Palestina tengah dilakukan genosida oleh bangsa Israel. Di sini juga ada
spanduk hentikan genosida di Palestina. Ini adalah bentuk protes daripada warga atau rakyat Indonesia yang memang mengecam tindakan genosida yang dilakukan oleh bangsa Zionis Israel ke bangsa Palestina. Camar dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu massa aksi yang ada di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, mungkin boleh tanya namanya siapa dan dari mana? Rizal dari Pondok Gede. Gede, Mas, ini udah dari jam berapa, Mas? Masih semangat gak, Mas? Masih semangat. Dari jam 8 tadi mulai acara. Oke, Mas, mungkin boleh sedikit dikasih tahu ke pemirsa tuntutannya apa aja sih, Mas, hari ini yang dibawakan? Tuntutannya ada banyak. Yang pertama, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk mengirimkan, bukan cuma mengirimkan bantuan obat-obatan atau makanan, tetapi juga mengirimkan tentara-tentaranya untuk membantu mujahidin di Palestina untuk mengusir penjajah Israel. Mas, besok kan rencananya akan ada aksi lagi dan lebih banyak dari hari ini. Apakah akan ikut lagi, Mas? Insya Allah, selama untuk perjuangan kita membebaskan bumi Palestina, kami insya Allah akan ikut dan terus berjuang untuk memerdekakan negara Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Ya, Mas Rizal, terima kasih, Mas. Sehat selalu. Camar dan juga pemirsa, memang berbagai macam tuntutan tadi disampaikan oleh salah satu massa aksi yang kami wawancara. Dan informasi yang kami dapatkan, Camar, memang aksi ini akan digelar hingga pukul 11 siang nanti. Namun untuk saat ini kurang lebih sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, untuk suasananya masih sangat ramai di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan rencananya, Camar dan juga pemirsa, besok akan kembali digelar aksi seperti ini, aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecam negara Amerika Serikat yang memang dinilai atau dianggap mendukung serangan Israel ke Palestina. Kita nantikan, Camar, besok aksi yang akan digelar pada hari Minggu, apakah akan lebih banyak dari hari ini atau tidak, dan memang rencananya atau diprediksi akan ada ratusan ribu rakyat Indonesia yang akan berkumpul di sini besok. Demikian, Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal melaporkan dari Kedubes Amerika Serikat Jakarta, dan tadi sudah ada rekan Ervan David dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi berencana melakukan psikotes terhadap Peggy dan orang tuanya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Ayu Siang masih bersama Anda, pemirsa. Anggi Umbara, sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, diperiksa polisi terkait rekaman CCTV. Ya, Anggi diperiksa hingga 8 jam dan dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara, diperiksa selama hampir 8 jam oleh Polda Jawa Barat. Anggi dicecar sedikitnya 20 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik sendiri diantaranya seputar produksi film hingga keaslian CCTV. Pasalnya, publik sempat dikejutkan dengan beredarnya tangkapan video CCTV yang diduga merupakan CCTV di lokasi kejadian tahun 2016. Kemunculan potongan video CCTV tersebut mencuatkan tanya, mengapa rekaman CCTV tersebut tidak dijadikan alat bukti yang bisa mengungkapkan pelaku yang sesungguhnya. Poinnya ya ini, mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV itu, kan ternyata bukan CCTV gitu, ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV, jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, ini juga syuting identifikasi. Jadi ya hoax, ya karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan, ya pasti lah dari situ. Tapi ada juga yang beda dari yang dikasih untuk hasil. Yang dikasih untuk saya sih nggak ada, yang gitu saya tuh yang hasil syuting semua. Jadi dari orang dari ngevideoin gitu.
Sebelumnya, Anggi Umbara dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI ke Mabes Polri lantaran dianggap menyebabkan kegaduhan dan berpotensi memengaruhi proses hukum. Terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi ALMI ini melaporkan itu karena kami anggap, kami juga membuat kegaduhan di dunia publik, baik itu di media sosial atau dan lain-lain, ya kan? Kenapa? Karena nanti viral video. Pemirsa, polisi berencana melakukan psikotes terhadap Peggy dan orang tuanya. Tentu harus didampingi oleh Pemeriksaan psikotes terhadap Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tak hanya Peggy, penyidik juga akan mengundang orang tua Peggy Setiawan guna menjalani psikotes di Polda Jabar. Ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah. Jajaran Mabes Polri dan Polda Jawa Barat mendatangi Mapolres Cirebon Kota guna meminta keterangan para anggota yang terkait penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Pemeriksaan berlangsung hingga larut malam secara tertutup sehingga awak media tidak diperkenankan untuk meliput. Pintu gerbang masuk Mapolres ditutup dan dijaga ketat. Kamis malam sekitar pukul 12, sejumlah kendaraan Mabes Polri dan Polda Jawa Barat keluar dari Mapolres Cirebon Kota. Kabarnya dalam pemeriksaan tersebut, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, turut diperiksa. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui Suroto, penolong Vina. Suroto merupakan orang pertama yang mengevakuasi Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon 2016 silam. Suroto, penolong Vina, diperiksa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat siang. Dirinya diperiksa secara tertutup di kantor desa Kecomberan Talun selama 1 jam oleh 2 anggota LPSK. Pemeriksaan dilakukan guna meminta keterangan Suroto sebagai saksi yang pertama kali mengevakuasi dan menolong Vina dan Eki saat tergeletak di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Dalam pemeriksaan ini, LPSK meminta keterangan Suroto seputar kejadian saat menolong korban, serta menanyakan kemungkinan adanya intimidasi terhadap dirinya. Tadi ada berapa ya? 4 atau 5 tadi ya? Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Intinya bila mana saya ada yang intimidasi ya, ada yang neror, jadi segeralah untuk melaporkan ke LPSK. Kalau sejauh ini ada nggak Pak intimidasi? Belum ada. Suroto berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera menemukan titik terang dan secepatnya terselesaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Saksi penolong Vina, Suroto, menjelaskan waktu dan lokasi Vina ditemukan dalam kesempatan wawancara bersama dengan Abraham Silaban. Menurut Suroto, Vina dan Eki ditemukan jam 10 malam, bukan jam 2 dini hari. Kepada kami Pak, ya. Di mana Anda pertama kali menemukan Vina? Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya. Oke, sebentar Pak. Pak, hati-hati Pak, ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa, saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? Ya, sini Pak. Sini, hati-hati Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke, ini Vina Pak? Vina. Oke. Perempuan. Posisi motor ada di sini Pak. Sini posisi motor ya, Pak? Posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa, tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Posisi di sini Pak. Di sini Pak? Ya. Menempel. Nempel nih. Oke. Trotoar. Posisi Eki lebih menempel. Ya, menempel di trotoar ini. Oke.
Ini yang sebetulnya, Pak? Ya, betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan? Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan? Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu yang berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, betul. Bapak kaget betul untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki dan ada motor yang tergeletak di sana. Iya, betul sekali, betul sekali. Jam berapa itu, Pak? Jam 10, Pak. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi, Pak? Bukan, jam 10 malam. Berarti itu belum berganti hari ya, Pak? Belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak? Bisa dipertanggungjawabkan, jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul? Masih ingat betul. Seorang ayah dan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas tinggal di gua di kawasan Makam di Jepara, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, eksekusi lahan dan bangunan di kawasan Kuranji, Kota Padang berlangsung dramatis. Ya, pemilik bangunan histeris hingga pingsan saat rumah miliknya dirubuhkan menggunakan eskavator. Isak tangis warga kawasan Kuranji, Kota Padang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 1 hektar yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Dengan menurunkan satu alat berat jenis ekskavator, Pengadilan Negeri Padang merobohkan belasan bangunan rumah warga yang berdiri di objek tanah perkara. Proses eksekusi pun dikawal ketat puluhan aparat kepolisian. Diketahui, kepemilikan lahan ini dimenangkan oleh kaum Pudi Rajo Abi CS sebagai penggugat dengan pihak tergugat dari Departemen Pertanian RI atas nama Syamsinar Khairullah. Pak, jangan kami kalau anak kami nggak dilihat, Pak. Tolonglah kalian ke Siono, bantulah kami. Eksekusi ini merujuk putusan PK MA RI tanggal 8 Desember 2022 setelah melewati proses panjang sejak tahun 2013 lalu. Departemen Pertanian cuma mempunyai sertifikat hak pakai. Sertifikat itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, di sertifikat tersebut mulai dari tahun 1980 kemudian berakhir 2005 dan kemudian digugatlah di tahun 2013 oleh penggugat atau pemohon eksekusi. Jurusita PN Padang juga mengatakan telah disiapkan tempat tinggal dan tempat penyimpanan barang sementara bagi warga yang membutuhkan. Tempat tinggal sementara ini berlokasi 2 km dari lahan eksekusi dan bisa digunakan warga selama 1 bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ayah dan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas tinggal di sebuah gua kawasan Makam di Jepara, Jawa Tengah. Hidup serba kekurangan dan tak punya tempat tinggal, ayah dan anak ini hanya tidur beralaskan selembar tikar. Guntur 48 tahun dan anaknya yang berusia 7 tahun hidup dengan kondisi memprihatinkan. Ayah dan anak penyandang disabilitas ini tinggal di sebuah gua kawasan Makam di Kelurahan Ujung Batu, Jepara, Jawa Tengah. Hanya membawa barang seadanya dan tidur beralaskan tikar, keduanya telah tinggal di tempat ini sejak 2 pekan terakhir. Mereka hidup tak menetap karena tak memiliki rumah dan hidup serba kekurangan.
Guntur sudah meninggalkan desa kelahirannya sejak 2 tahun lalu karena tak ingin merepotkan sanak saudara. Tinggal di sini, sebelumnya memang saya sudah gelandangan di Jepara selama 2 tahun. Jadi istilahnya sudah di seluruh Jepara lah. Dan di sini hanya sekitar 2 minggu. Kondisi Guntur dan anaknya mengundang perhatian pihak kepolisian dan Dinsos Permades Jepara. Terlebih sang anak yang berkebutuhan khusus seharusnya hidup dalam kondisi yang layak. Ya kalau dalam hal ini ya, lebih kita prihatin kepada anaknya. Masa anak seusia 5 tahun, 6 tahun harus tinggal di tempat yang kurang layak ya. Dia tidurnya tadi terlihat di yang kita lihat secara langsung tidur di bawah tanpa ada pelindung dan lain sebagainya. Riskan terhadap binatang buas, juga riskan terhadap situasi lingkungan yang kurang memadai lah untuk anak seusia itu. Sempat menolak ditempatkan di Wisma Penampungan, Guntur dan anaknya akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Keduanya pun diantarkan ke Desa Ujung Semi, Demak, tempat asal mereka. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk berwisata glamour camping atau glamping di Cimahi, Jawa Barat. Ya, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, wisata akhir pekan kali ini kami akan mengajak Anda ke Cimahi, Jawa Barat. Ya, tepatnya di kawasan Cimahi Selatan, Anda bisa menikmati udara segar dan wahana glamping dengan latar danau dan gunung. Berikut informasi selengkapnya. Saat ini glamping atau glamorous camping makin dinikmati masyarakat untuk melepas lelah atau mengisi aktivitas di saat liburan. Salah satunya di kawasan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain pemandangan indah, pengunjung juga menghirup udara yang segar sambil bersantai bersama keluarga. Suasana di sini enak banget, nyaman, cozy, terus sawahnya ini luar biasa, adem banget. Terus tadi abis foto-foto karena spot di sini bagus-bagus. Baru pertama kali. Udahnya masih sangat-sangat bagus ya. Terus kebetulan nggak hujan. Iya. Pagi kemarin kan baru-baru hujan deras tuh, di sini kebetulan kita lagi cerah-cerahnya. Terus di sini tuh bagus banget pemandangannya karena ada danau, terus ditambah gunung-gunung yang di belakangnya gitu. Fasilitas lengkap seperti penginapan, restoran, dan lesehan untuk piknik juga bisa dinikmati pengunjung. Di sini ada danau, ada gunung, ada sawah. Kemudian kita siapkan juga gazebo-gazebo, lesehan ala piknik ya. Jadi model tahun-tahun terdahulu. Jadi makan itu kita menyiapkan tikar, kemudian ada meja dibentuk seperti piknik zaman dulu. Cukup membayar Rp5.000 per orang, pengunjung bisa merasakan camping di tengah keindahan alam Cimahi. Namun saat berwisata, pengunjung diimbau agar selalu menjaga ketertiban serta kebersihan lokasi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Salah satu jemaah haji Indonesia yang merupakan Ketua MUI Provinsi Banten meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi. Tetaplah bersama kami di iNews Siang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Suasana haru mewarnai keberangkatan jemaah haji kloter 64 asal kota Cilegon, Banten. Jemaah haji asal Cilegon berjumlah 283 orang yang terdiri dari 155 jemaah laki-laki dan 128 jemaah perempuan. Suasana haru mewarnai keberangkatan haji asal kota Cilegon, Banten. Sejumlah keluarga dan kerabat memeluk erat anggota keluarga mereka yang akan berangkat haji tahun ini. Jemaah haji gelombang 2 yang tergabung dalam kloter 64 dari kota Cilegon, Banten berjumlah 283 orang. Terdiri dari 155 jemaah laki-laki dan 128 jemaah perempuan dengan usia tertua jemaah yaitu 92 tahun dan yang termuda 19 tahun. Terharu. Kenapa bisa terharu, Pak? Langka. Ya. Belum tentu tahun depan. Keberangkatan 283 jemaah haji ini dilepas oleh Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Dalam kesempatan ini, Heldi mengimbau jemaah untuk membawa perlengkapan yang bisa melindungi diri dari panas ekstrim selama di Tanah Suci. Kami mengimbau kepada masyarakat suasana panasnya 45 derajat, maka kami secara pribadi, menyiapkan tas ya, tas gendong, supaya bisa dimakan sendal dan yang lain. Tahun ini, Kota Cilegon hanya memberangkatkan 2 gelombang saja, di mana gelombang pertama sudah berangkat sejak pekan lalu dan tergabung dalam kloter 43. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami sesak nafas hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Makkah, Arab Saudi. Histeris keluarga pun pecah saat menyaksikan proses pemakaman dari Arab Saudi melalui live streaming. Histeris keluarga Nugi Daeng Sunggu, 68 tahun ini pecah saat petugas dari pemerintah Arab Saudi memperlihatkan wajah almarhumah sesaat sebelum dimakamkan di Makkah, Arab Saudi. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan saat diberi kesempatan melihat wajah almarhumah terakhir kalinya melalui live streaming di rumah duka di Kabupaten Goa. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Nugi Daeng Sunggu sehat tanpa ada riwayat penyakit hingga akhirnya memutuskan berangkat menggunakan Haji Plus. Namun setelah sepekan, keluarga mendapat kabar dari pihak travel bahwa Nugi Daeng Sunggu binti Galuh alami sesak nafas dan harus jalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Meski sempat jalani perawatan, Nugi Daeng Sunggu menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Arab Saudi pada 28 Mei 2024. Ada riwayat penyakit atau seperti apa? Alhamdulillah yang saya tahu tidak ada, untuk penyakit yang serius tidak ada. Jadi memang 2 bulan sebelum berangkat haji itu saya sudah general check up dan dokter bilang semua normal, tidak ada masalah, kondisinya sehat semua. Jadi kita tambah yakin, semakin yakin untuk bangun berangkat haji. Umurnya berapa sih? Umurnya 60. Keluarga ikhlas atas kepergian almarhumah di Tanah Suci dan mengaku jika ibunya dimakamkan secara layak oleh pemerintah Arab Saudi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Salah satu jemaah haji Indonesia yang merupakan Ketua MUI Provinsi Banten meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Ketua MUI Provinsi Banten dan Pengurus Besar Nahtaul Anwar Pusat Menes Kabupaten Pandeglang, Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi pada Kamis pukul 23:27 waktu setempat. Pihak keluarga menerangkan almarhum berangkat ke Tanah Suci dengan kondisi sehat. Namun setelah beberapa jam di Tanah Suci, almarhum meninggal dunia. Jenazah almarhum pun akan langsung dimakamkan di Arab Saudi. Sementara itu, para kiai dan santri berdatangan ke rumah duka dan melangsungkan sholat gaib untuk almarhum.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Dan jangan lupa, ya pemirsa jangan lupa untuk bisa mendapat informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Ya, saya Camar Haenda. Dan saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.